Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita sebagai insan yang bertuhan patutlah menaikkan puja dan puji serta rasa syukur kita. Tak lupa pula salawat teriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan saya Nur Supri Anisallo di pembahasan hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu hal yang cukup basic atau cukup dasar dalam mempelajari sebuah ilmu hukum, yaitu asas-asas hukum. Asas-asas hukum yang akan saya bahas adalah yang pertama, asas lex superior derogat legi inferior, dan yang kedua asas lex specialis derogat legi generalis, dan yang ketiga adalah asas lex posterior derogat legi priori. Tiga asas ini adalah tiga dari cukup banyak asas dalam hukum. Akan tetapi, tiga dasar inilah yang menurut saya perlu dipahami dengan jelas, sehingga ketika kita membuat suatu aturan hukum, kita tidak salah dalam menyampaikan argumentasi dan pendapat hukum. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asas lex superior derogat legi inferior. Ini adalah peraturan yang tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah. Intinya, peraturan yang rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori Akuo. Beliau menjelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan hukum. Contohnya, jika terjadi pertentangan antara peraturan pemerintah dan undang-undang, maka yang digunakan adalah undang-undang, karena pada dasarnya undang-undang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Artinya, kalau ada peraturan yang lebih spesifik mengatur secara detail tentang suatu perkara, itu dapat mengesampingkan peraturan yang umum. Contohnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan KUH Pidana. KUH Pidana tidak mengatur secara detail seperti apa itu korupsi, dan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur secara detail seperti apa itu tindak pidana korupsi. Dan maka jika ketika ada kejadian tersebut, yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ketiga adalah asas lex posterior derogat legi prior. Artinya adalah jika ada dua aturan singkat yang mengatur dua hal yang sama, maka yang dipakai adalah aturan yang paling baru. Contohnya, ada dua undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, dan undang-undang B adalah undang-undang yang baru, dan dia juga mengatur tentang kesehatan, maka otomatis yang dipakai adalah undang-undang B. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terhormat dosen pengampuh mata kuliah hukum acara perdata, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan serta kelapangan rezeki. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas hukum acara perdata yang membahas tentang asas-asas hukum.